5 jam perjalanan ditempuh oleh Levi tanpa beristirahat setelah singgah di kedai milik Kamal. Tujuannya bukanlah pulang ke rumah. Ia langsung menuju rumah Tristan. Ia ingin tahu, apakah Tristan juga akan mengenali rasa itu. Levi belum bisa memastikan, apa benar, koki di kedai itu Haruna. Ia harus memastikan satu hal terlebih dulu. Ting tong. Yuli membuka pintu. Pak Levi, sapa Yuli. Tuan muda ada Yul? Tidak ada Pak. Tuan muda sepertinya di rumah Tuan besar, jawab Yuli. Oh. Terima kasih ya. Kalau begitu saya akan ke sana. Dasar pembohong. Christian mengempaskan tubuhnya di sofa. Siapa yang pembohong? Eddie datang dan duduk di depan Christian. Cucunya itu terlihat sedang kesal, tapi juga bahagia. Tanda-tanda orang yang sedang jatuh cinta. Meskipun marah, tapi tetap tersenyum. Kek. Apa? Kakek tidak tuli, jawab Eddie. Christian ingat, kakeknya pernah menanyakan gadis bernama Yuka. Christian menceritakan apa yang Yuka ceritakan padanya. Menceritakan tentang kenapa Haruka menghilang. Jadi, sejak awal, Haruka itu tidak ada. Yang ada adalah Yuka yang berpura-pura menjadi Haruka? Iya kek. Nah, yang jadi masalahnya, Chris? Suka sama Yuka, tebak Eddie cepat. Christian tersenyum malu. Kakeknya selalu bisa menebak isi hatinya dengan tepat. Kali ini pun, tebakan Eddie tidak meleset. Tapi, Yuka tidak mau kalau Christian mendekatinya. Padahal, Chris yakin kek. Yuka punya rasa yang sama dengan perasaan Chris. Wajahnya tiba-tiba tampak lesu, tidak bersemangat. Kalau kau merasa dia menyukaimu, kenapa tidak terus dikejar? Boleh, tanya Christian semangat. Anggukan pelan Eddie membuat Christian semakin bersemangat. Kakeknya benar, ia harus terus berusaha mengejarnya. Christian pergi ke kamar, mengganti baju, dan pergi saat itu juga. Tujuannya? Tentu saja rumah Sinta. Tristan duduk di samping Eddie. Ia sedang malas di rumah. Semua ingatannya di rumah, selalu tentang Haruna. Batinnya sangat tersiksa. Kakak mau kemana sih, kek? Mengejar cintanya, jawab Eddie singkat. Hah? Ngejar Haruna? Haruna sudah ketemu kek? Tristan duduk tegak menunggu jawaban Eddie. Namun, jawaban itu mengecewakan. Eddie menjawab, Christian pergi ke rumah Sinta untuk mengejar cinta Yuka. Hah? Tristan menghela napas berat. Ia sangat merindukan Haruna. Ia bahkan tidak pernah fokus bekerja karena hanya memikirkan Haruna. Semua tanggung jawab di bank diserahkan kepada Sony. Eddie juga kasihan melihatnya, tapi ia tidak bisa membantu apapun. Hanya doa yang selalu dipanjatkan oleh Eddie, semoga Tristan juga bisa bahagia dengan cintanya. Jika cinta dan jodoh Tristan bukanlah Haruna, maka biarlah Tristan jatuh cinta pada orang lain. Tuan muda, ada Den Levi, lapor pelayan. Levi? Tumben sekali sampai menyusul ke sini, gumam Tristan. Dengan malas, ia menemui Levi di ruang tamu. Levi tidak banyak bicara. Ia menyerahkan nasi goreng yang dibawanya dari Sukabumi. Nasi goreng yang sudah dingin itu diserahkan pada Tristan untuk dicek rasanya oleh Tristan. Apa ini? Nasi goreng sudah dingin. Kamu pikir aku kelaparan? Walaupun aku kelaparan, kau juga tidak harus memberikan aku nasi dingin seperti ini, maki Tristan. Coba saja dulu. Aku tidak bisa menjawabnya sekarang. Kau coba dulu. Levi dengan berani, memerintahkan Tristan untuk memakan nasi itu. Demi rasa persahabatan di antara mereka, Tristan meredam emosinya. Mencoba memakan satu suap nasi goreng itu. Ia terbelalak saat nasi itu sampai di mulutnya. Apa yang kau rasakan? Tanya Levi penasaran. Dari mana kamu membeli ini? Apa kau merasakan sesuatu yang sama? Makanan itu, seperti makanan yang dimasak oleh Haruna, ucap Levi menegaskan. Jangan bermain teka-teki denganku. Di mana kamu membeli ini? Jawab aku, Lev. Tristan berteriak dan mencengkram kerah baju Levi. Sukabumi. Levi menjawab singkat. Sukabumi? Dia di sana? Aku tidak tahu. Aku membeli nasi goreng itu di Sukabumi.
Jika kau mau, aku akan menyelidikinya, ucap Levi menawarkan bantuan. Bisa kamu berikan alamatnya padaku? Levi menuliskan alamat kedai di atas secari kertas. Tanpa menunggu waktu lama, Tristan memasukkan alamat itu ke dalam ponselnya. Ia beranjak pergi, tapi Isham menahannya. Mau kemana? Menyusul dia, Pak, jawab Tristan. Dia akan lari lebih jauh kalau kamu langsung menyusulnya seperti ini. Lebih baik, biarkan Levi menyelidiki semuanya lebih dulu. Ini sudah setahun berlalu. Bisa saja, Haruna sudah menikah dan membuka kedai bersama suaminya. Isham berpendapat. Levi membenarkan ucapan Isham. Haruna pergi karena membenci Tristan. Bukan tidak mungkin kalau Haruna sudah menikah. Walaupun terbesit kecewa mendengar dugaan ayahnya, tapi Tristan sudah menyiapkan hatinya. Jika Haruna sudah menikah dan hidup bahagia, ia akan mundur perlahan. Malam itu, ia kembali ke rumahnya dan tidur di kamar Haruna. Wangi tubuh kekasihnya masih tercium akrab dalam indera penciumannya. Kamar itu masih sama seperti setahun lalu. Tristan tidak mengubah letak barang-barang Haruna. Ponsel Haruna yang ditinggalkan di rumah lamanya, diambil oleh Tristan. Layar ponsel itu menampilkan wallpaper dengan wajah Haruna yang tersenyum manis. Banyak sekali foto-foto masa lalu Haruna di dalam galeri ponsel. Kamu pasti masih membenciku. Maafkan aku, lirihnya sambil mengecup foto Haruna. Tristan merasa terlalu kejam menuduh Haruna menggugurkan bayi mereka. Karena sandiwara yang Steffi ciptakan, Tristan percaya begitu saja tanpa menyelidikinya terlebih dulu. Hatinya pasti sangat sakit saat itu, pikir Tristan. Maafkan aku sayang. Di atas tempat tidur, ia tersenyum getir. Ingatan saat ia tidur berpelukan berdua di ranjang itu terasa sangat indah. Setiap jengkal ruangan itu dipenuhi dengan kenangan bahagia bersama gadis manis bertubuh indah yang pernah mengisi hari-hari Tristan. Semilir angin malam menerbangkan tirai jendela yang terbuka. Tirai berkibar melambai-lambai. Bayangan seorang gadis berdiri membuat Tristan beranjak dari tempat tidur. Namun, saat ia tiba di dekat jendela, bayangan itu menghilang. Jangan menyiksaku seperti ini. Kumohon, berhentilah, teriak Tristan. Ia menarik tirai putih itu sampai sobek lalu melemparkannya keluar jendela. Rambutnya dijambak kedua tangannya sendiri dengan kuat. Siksaan batin itu tidak mampu ditangani olehnya ketika malam. Dikala siang, ia bisa mengalihkan pikirannya. Namun, saat malam tiba, semuanya berbeda. Tanpa meminum obat tidur, Tristan tidak bisa tertidur lelap. Malam ini, ia menerima kabar tentang Haruna dari Levi. Meski masih perlu diselidiki, tapi Tristan merasa yakin, Haruna memang di sana. Tristan meminum 2 pil obat tidur tanpa air. Ia ingin pikirannya tetap terkontrol. Sejak peristiwa pengkhianatan Steffi beberapa tahun yang lalu, terkadang Tristan menjadi beringas dan berubah jahat. Ia menerima perawatan dari spesialis kejiwaan. Levi adalah saksi kehancuran dan kebangkitan kembali semangat hidupnya. Ia sudah sembuh sejak 3 tahun yang lalu. Sejak ditinggalkan Haruna, ia mulai kehilangan kontrol kembali. Ia sering marah-marah tidak jelas, mengamuk, bahkan mulai mabuk-mabukan. Biur! Ah! Steffi berteriak saat wajahnya disiram air oleh Tardan. Bangun! Memangnya kamu pikir aku memeliharamu untuk tidur, hah? Bentak Tardan. Steffi bangun dari ranjang. Tatapan penuh kebencian tertuju pada sosok suami yang sedang memarahinya. Dengan santainya, ia menyiram wajah Steffi yang sedang tidur. Hei! Kamu pikir aku tidak berani melawan? Iya. Jangan mentang-mentang kamu laki-laki, lalu aku akan takut, cibir Steffi. Ia menatap tidak suka ke arah wanita yang selalu menempel di samping Tardan. Berani kamu? Ia mencekik leher Steffi. Kenapa diam? Bukannya tadi sangat sombong, hahaha, ucap Tardan. Tanpa peduli Steffi mungkin akan mati di tangannya, ia mencekik kuat leher Steffi. Wajah Steffi memerah, napasnya mulai menipis. Pandangan matanya mulai kabur. Sayup-sayup, Steffi mendengar percakapan mereka berdua. Sayang, lepaskan. Kalau dia mati sekarang, itu terlalu mudah baginya. Aku ingin dia mati secara perlahan-lahan. Aku ingin dia menderita, ucap wanita yang menjadi selingkuhan Tardan. Baiklah sayang.
Pembalasan dendam kamu, aku akan membantunya sampai tuntas. Sebelum kamu merasa puas, aku akan mengurungnya di rumah ini, jawab Tardan diiringi tawa membahana dari keduanya. Apa yang kalian bicarakan? Kenapa kalian ingin membalas dendam padaku, batin Steffi dalam keadaan setengah sadar. Tubuhnya dilemparkan oleh Tardan ke lantai. Setelah itu, mereka keluar dan mengunci pintu kamar Steffi dari luar. Dalam keadaan lemas, ia membuka matanya. Steffi terbatuk, tenggorokannya terasa kering. Tangannya meraba nakas, mencari gelas yang biasanya disimpan di sana. Namun, gelas itu kosong. Ya, karena airnya sudah dipakai untuk menyiram wajah Steffi tadi. Uhuk, uhuk. Siapa mereka sebenarnya? Aku tidak mengenal mereka. Kenapa mereka mengatakan soal balas dendam, batin Steffi berkecamuk. Ia melangkah tertatih menuju jendela. Aku harus lari dari sini, gumamnya. Saat membuka jendela, ternyata Tardan menyuruh 2 orang untuk menjaga di depan jendela. Sial, maki Steffi dalam hati. Ia terduduk di lantai dekat jendela. Ia tidak bisa melarikan diri. Tidak ada jalan lain selain lewat jendela. Namun, jendela itu tidak bisa dilewati karena penjaga itu berdiri di balik jendela. Christian bersembunyi di balik pohon. Ia menyuruh seorang gadis cilik untuk memberikan bunga mawar kepada Yuka. Gadis kecil itu menurut. Tok, tok, tok. Ceklek. Sinta membuka pintu. Desi. Ada apa sayang? Tanya Sinta pada gadis berusia 7 tahun itu. Ini tante. Kata si om ganteng, itu buat tante Yuka, ucap Desi. Sinta tersenyum, terima kasih ya. Ia menerima bunga itu untuk mewakili Yuka yang belum pulang bekerja. Desi pamit pergi setelah Sinta menerima bunganya. Christian terus memperhatikan, tapi ia tidak melihat Yuka. Kecewa? Tentu saja Christian kecewa. Ia tidak bisa melihat wajah Yuka. Padahal, ia sangat menantikannya. Desi kembali menghampiri Christian. Sudah diambil bunganya om. Mana upahnya? Desi menadahkan tangan. Ini buat kamu. Tapi, kenapa Tante Yuka tidak keluar? Tanya Christian sambil menyerahkan uang pecahan 50.000 pada Desi. Tante Yuka kan kerja. Dia kalau pulang kadang-kadang jam 11 malam. Tapi, itu juga kata Mama. Terus ya om, kata Mama juga. Katanya Tante Yuka itu bekerja jadi wanita malam, celetuk Desi. Ia mengatakan hal itu tanpa merasa bersalah. Gadis itu tidak tahu mana yang benar dan salah. Ia hanya mengatakan apa yang orang lain katakan. Terima kasih. Pergilah. Christian menyuruh gadis kecil dengan rambut kepang 2 itu pergi. Ia tidak percaya dengan ucapan anak kecil. Anak kecil selalu jujur dalam berucap. Ya, Desi jujur. Tapi, jujur mengatakan apa yang dia dengar. Berita itu benar atau tidaknya, Desi tidak tahu. Tidak, dia tidak akan bekerja seperti itu, batin Christian. Ia masuk ke dalam mobil dan menunggu Yuka pulang. Jam di tangan dilirik sekilas, jam 10 malam. Sepertinya, Christian harus menunggu 1 jam lagi. 1 jam berlalu. Namun, masih tidak ada bayangan Yuka lewat. Christian tetap menunggu di dalam mobil. Setengah jam kemudian, ia melihat Yuka melangkah pelan. Terlihat sekali kalau gadis bermata sipit itu sangat kelelahan. Yuka terkejut saat Christian keluar dari mobil. Mau apa lagi, batin Yuka. Ia berjalan melewati Christian. Hei! Christian mencekal pergelangan tangan Yuka. Baru pulang. Apa pekerjaanmu? Wanita malam, celetuk Yuka. Aku serius. Kenapa malam sekali baru pulang? Yuka menarik tangannya dengan kasar. Pegangan tangan Christian terlepas. Dengan perasaan lelah yang sangat menyiksa, ia terpaksa berkata kasar. Apa pekerjaanku, kemana aku pergi, jam berapa aku pulang, semua itu tidak ada urusannya denganmu. Siapa kau? Kau tidak punya hak bertanya secara rinci seperti itu padaku. Pergi, teriak Yuka kesal. Sinta mendengar Yuka berteriak. Ia takut terjadi sesuatu yang buruk kepada Yuka. Dengan tergesa-gesa, ia membuka pintu. Ia menghela napas lega saat melihat Yuka ternyata sedang berbicara bersama Christian. Bukankah sudah aku minta berkali-kali padamu?
Tolong, jangan ganggu aku. Yuka melangkah pergi meninggalkan Christian yang terpaku menatapnya pergi. Hah, benar juga. Memangnya, aku ini siapanya Yuka? Christian masuk ke dalam mobil. Namun, ia tidak segera pergi dari sana. Ia menunggu sampai Yuka masuk ke dalam rumah. Setelah Yuka masuk, barulah Christian menyalakan mesin mobil dan melajukan mobilnya pulang ke rumahnya. Yuka, suka kan sama Christian? Kenapa tidak diterima saja? Dia anak yang baik loh, bujuk Sinta. Yuka tahu bu. Tapi, orang yang membuat Christian jatuh cinta adalah sosok Haruka, bukan Yuka. Karena Haruka memiliki wajah yang sama dengan Haruna. Yuka tahu, Christian mencintai Haruna. Yuka tidak mau menjadi pelarian, pelampiasan perasaan yang salah. Yuka memang menyukai Chris, tapi Yuka tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Dadanya terasa sesak. Sakit hatinya saat harus membahas perasaannya pada Christian. Maafkan ibu. Ibu terlalu ikut campur masalahmu. Jangan dipikirkan lagi. Sudah bekerja seharian pasti capek kan? Ayo, tidur, ucap Sinta. Yuka berbaring menghadap jendela kamar. Mereka berbaring saling membelakangi. Sinta dengan cepat sudah tertidur, sedangkan Yuka tidak dapat tidur. Andai perasaan Christian tumbuh padanya sejak awal, mungkin saja Yuka dengan senang hati menyambutnya. Christian mengejar Yuka, karena ia menyamar menjadi Haruka. Bagi Yuka, perasaan Christian padanya hanyalah fata morgana. Semu semata yang terlihat. Tidak ada rasa tulus yang Yuka rasakan. Biarlah, ia akan tetap memendam perasaannya kepada Christian. Cukup dirinya saja yang menahan rasa cinta menyakitkan. Malam itu, hujan turun dengan lebat. Seakan langit ikut merasakan kepiluan dalam hati Yuka. Derasnya suara rintik air hujan meredam suara isakan tangis Yuka malam ini. Lelah lahir batin, membuat Yuka tidak dapat menahan tangisnya. Tangis tertahan dari Yuka, menemani kedinginan di malam hujan. Haruna. Ya Pak. Haruna menyelimuti Raja yang baru saja tertidur. Setiap malam, Raja tidur dengan gelisah. Tidak lebih dari 5 menit ia tertidur, ia akan bangun dan menangis kembali. Langkah kaki Haruna lebih lambat dari biasanya. Semalaman menggendong Raja yang menangis membuat ia mengantuk dan letih. Pandangannya berkeliling mencari Kamal. Ayahnya, berdiri di depan pintu pagar. Tangannya mengunci pintu gerbang dengan panik. Setelah pintu terkunci, Kamal berlari masuk ke dalam rumah. Bra! Pintu ditutup dengan terburu-buru. Haruna mengernyitkan dahi. Ada masalah apa, sampai Kamal terlihat panik sekali. Ada apa Pak? Tanya Haruna. Ada asistennya Tristan, Levi. Kenapa dia bisa tahu kita di sini? Kamal memandang putrinya. Kemarin, Haruna menggantikannya di kedai. Mungkinkah mereka bertemu di kedai? Tanya Kamal dalam hati. Kita bisa ajak Levi bicara Pak. Tidak apa-apa, suruh masuk saja. Biar Haruna yang berbicara, ucap Haruna. Menghindar bukanlah solusi terbaik. Cepat atau lambat, mereka juga akan menemukan keberadaan Haruna dan keluarganya. Helaan napas dalam terus terdengar dari bibir sensualnya. Ia duduk menanti kedatangan Levi. Kamal pergi membuka pintu gerbang dan mengajak Levi masuk. Levi tertegun memandang Haruna. Entah mengapa, Levi merasa kalau Haruna sedikit lebih berisi di bagian dada. Wajah Haruna terlihat lebih segar dibandingkan setahun yang lalu. Apa kabar Haruna? Baik. Silakan duduk. Anggi membawakan 2 cangkir teh hangat untuk mereka lalu kembali ke dapur. Vivi, Anggi, dan Kamal berkumpul di dapur. Mereka mencuri dengar obrolan Levi dan Haruna. Kenapa mencariku Lev? Tanya Haruna. Maaf, maksudku, Pak Levi. Haruna meralat sapaannya. Memanggil nama secara langsung, mungkin terkesan terlalu akrab. Itu tidak bisa Haruna lakukan. Itu, saya kesini karena ingin memastikan kalau ini, sungguh kamu. Tristan, dia. Jangan mengungkit nama itu. Kau sudah memastikan kalau ini aku. Untuk selanjutnya, tolong, jangan datang lagi. Aku sudah menikah, aku sudah bahagia. Jangan mengganggu kehidupanku. Tolong, katakan itu pada dia, ucap Haruna. Kasihan Tristan, batin Levi.
Haruna pergi mengambil kartu keluarga baru mereka. Menunjukkan bukti kepada Levi akan berguna untuk memberitahu Tristan secara tidak langsung. Dalam catatan kartu keluarga, Haruna memang sudah berstatus menikah. Tapi, ada sesuatu yang ganjil. Levi menanyakan nama suaminya. Kenapa nama suamimu tidak ada di dalam daftar? Karena dia tinggal di luar kota. Dia tidak tinggal di sini, jawab Haruna dengan tegas. Ketegasan dalam setiap perkataan Haruna membuat Levi yakin kalau Haruna tidak berbohong. Ia tersenyum dan memberikan ucapan selamat atas pernikahannya. Levi pamit kembali ke Jakarta. Ia sudah mendapatkan berita dari Haruna langsung. Tidak perlu lagi mengadakan penyelidikan, ucapan Haruna sudah cukup jelas bagi Levi. Ada tamu untuk Anda Presdir. Levi melaporkan kedatangan Yuka pada atasannya. Christian masih berusaha mendekati Yuka. Kali ini, Christian tidak menampakkan wajahnya di depan Yuka. Namun, ia mengirim bunga setiap hari ke rumah Sinta. Yuka kesal dan pergi mendatangi kantor Christian. Tanpa menunggu diizinkan masuk, ia langsung menerobos masuk ke dalam ruangan Christian. Betapa malunya Yuka saat sudah di dalam ruangan. Meja panjang dengan barisan kursi berhadapan menjadi pemandangan pertama yang dilihat Yuka. Christian sedang rapat bersama staf kantor lainnya. Maaf. Yuka segera berlari keluar. Christian tersenyum geli melihat Yuka. Levi mengejar Yuka dan membawa gadis itu ke ruangan Christian. Yuka duduk menunggu di ruang kantor Christian. Kalian lanjutkan ide yang kita pakai dari awal. Tentang tambahan dan lain-lain, kita bicarakan kembali besok. Rapat saya akhiri sampai di sini, ucap Christian. Ia menyudahi rapatnya dan pergi menemui Yuka. Sebelum masuk, Christian merapikan bajunya. Tidak lupa, menarik napas dalam-dalam sebelum membuka pintu. Rasa gugupnya hampir sama dengan saat ia menemui klien yang mengajukan komplain. Levi berdiri di depan pintu dan menjaga supaya tidak ada orang lain yang masuk. Setelah lebih tenang, barulah Christian masuk. Ia melangkah dengan gagah, sangat memesona di mata Yuka. Ehem. Bukannya kamu tidak mau melihatku? Kenapa mencariku? Tanya Christian berpura-pura tak acuh. Aku tidak mau melihatmu, tidak mau kamu ganggu juga, tapi, Yuka menghela napas kuat. Kenapa kamu terus mengirimi aku bunga setiap hari? Itu sama saja, kamu masih menggangguku, ujar Yuka. Tangannya mengepal menahan kesal. Aku tidak datang ke rumahmu. Jadi, aku tidak mengganggumu. Soal bunga yang aku kirim, itu sebagai tanda bahwa aku sedang mengejarmu, jawab Christian sambil tersenyum menggoda Yuka. Ia melangkah maju mendekati Yuka. Gadis itu mundur perlahan-lahan saat Christian semakin dekat dengannya. Debaran di dadanya meningkat drastis. Kak kamu, mau, apa? Menurutmu, tanya Christian ambigu. Ia terus melangkah sampai Yuka tersudut dan tidak bisa mundur lagi. Gadis itu terperangkap di antara sofa dan Christian yang berdiri di depannya. Wajah Christian condong ke depan, membuat Yuka terpaksa memundurkan tubuhnya. Namun, gerakannya membuat ia terduduk di sofa. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Christian. Apa kau merindukanku? Goda Christian sambil membelai pipi Yuka. Gadis itu menepis tangannya, tapi Christian tidak kalah gesit. Ia menangkap dan meremas jemari tangan Yuka. Telapak tangan mereka saling bertaut. Yuka memberontak. Ia mencoba menarik tangannya. Percuma, karena semakin kuat Yuka menarik tangannya, Christian semakin menggenggam erat. Chris, lepaskan ah. Christian membungkam mulut Yuka dengan mulutnya. Bibir itu selalu berdusta setiap kali Christian bertanya. Kecupan itu sebagai hukuman untuk Yuka yang terus berbohong padanya. Gadis itu terus meronta dan mendorong tubuh kekar Christian. Semakin lama, tenaganya mulai berkurang. Akhirnya, ia hanya terdiam pasrah merasakan bibir lembut Christian yang bermain-main di bibir merah Yuka. Christian semakin berani, ia menyusupkan lidahnya ke dalam rongga mulut Yuka. Gadis itu gelagapan dengan serangan bibir Christian. Bukannya berhenti, justru Christian semakin bersemangat. Yuka mendorong pria yang sedang mencumbu dirinya dengan ganas. Chris, Yuka memekik saat Christian menggigit bibirnya. Christian menjauhkan wajahnya.
Kedua matanya menatap lurus ke dalam manik mata coklat milik Yuka. Gadis itu terengah-engah setelah dikecup begitu lama oleh Christian. Berhenti membohongi perasaanmu. Aku tahu, kamu menyukaiku. Jadi, jangan berbohong lagi atau aku akan memberikan hukuman yang lebih dari sekedar kecupan, bisik Christian. Dek! Dia tahu perasaanku, batin Yuka. Ia mengalihkan pandangannya ke samping. Wajah itu memerah karena malu. Ia sudah tertangkap basah menyimpan rasa untuk Christian. Bagaimana mungkin, Yuka sanggup menatap wajah Christian. Christian menangkup dagu Yuka. Menariknya agar menatap wajah Christian. Yuka mulai berkeringat dingin. Ia tidak dapat menguasai rasa gugupnya.